Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membuka majelis ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, para guru beliau, orang tua kita, para guru kita, dan untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari, dan diistiqomahkan untuk berjalan di atas jalan ilmu. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 minggu yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang ke-34, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika. Keluarkan dirimu dari sifat-sifat kemanusiaanmu, yaitu dari seluruh sifat yang bertentangan dengan penghambaanmu. Litakuna linida'il haqqi mujiba, agar kamu dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjawab. Wa min hadratihi qariba, dan dari kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau dekat. Di hikmah ini kita telah mengkaji bahwa sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia itu ada sifat yang bersifat hewani, ada sifat yang bersumber dari setan, yaitu sifat-sifat setan seperti sombong dan seterusnya. Kemudian di hikmah yang ke-35 di minggu yang lalu kita telah mengkaji hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah bahwa asal dari setiap kemaksiatan itu adalah kelalaian dan syahwat, ridho kepada nafsu. Itu adalah sumber dari setiap kemaksiatan. Sedangkan sumber dari ketaatan adalah kesadaran dan tidak adanya ridho kepada nafsu. Kemudian dijelaskan panjang kemarin tentang orang yang jahil tapi tidak tunduk kepada nafsunya, dan orang yang berilmu tapi tunduk kepada nafsunya. Juga kemarin kita jelaskan bahwa ilmu itu juga menghijab seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang kita akan mengkaji hikmah yang ke-36. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, syu'aul basirati yushhiduka kurbahu minka. Syu'a itu artinya secercah cahaya. Al-basirah itu artinya mata hati. Secercah cahaya mata hati mempersaksikan kepadamu kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala darimu. Kemudian dilanjutkan, wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi.
Sedangkan ainul basirah, penglihatan mata hati, mempersaksikan kepadamu ketiadaanmu karena eksistensinya atau karena wujud keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul basirati, sedangkan haqqul basirah atau hakikat dari penglihatan mata hati mempersaksikan kepadamu wujudahu, eksistensinya, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, la adamaka wala wujudaka, tidak eksistensimu, tidak pula ketiadaanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini agak saya juga bingung menjelaskannya bagaimana. Tapi yang jelas di dalam bahasa Arab itu ada istilah al-basar. Al-basar itu penglihatan, tapi penglihatan dengan mata kepala. Jadi sesuatu yang bersifat materi bisa dilihat dengan mata kepala. Maka mata ini disebut dengan basar, penglihatan. Basirah itu penglihatan juga, tapi dengan hati. Jadi melihatnya dengan hati, bukan dengan mata kepala. Nah, yang kita bahas di sini bukan penglihatan dengan mata kepala, tapi penglihatan dengan mata hati. Mata hati ini melihat apa? Melihat dolar, Pak? Bukan. Melihat dunia? Bukan. Tapi melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Itu mata hati. Maka sesuatu yang tidak bisa dilihat ini bersifat maknawi, makna. Bersifat makna. Maka basirah, penglihatan mata hati itu terbagi menjadi 5. Penglihatan yang pertama adalah penglihatan yang rusak. Mata hatinya tidak bisa melihat kecuali hanya yang kasat mata saja. Maka yang dia lihat adalah kegelapan yang ada di dunia ini. Dia mendapatkan rezeki, mendapatkan apapun yang dia rasakan itu hasil usaha saya, tidak ada campur tangan Allah di sana. Maka tidak akan melahirkan kesyukuran. Tidak akan melahirkan kesyukuran. Jadi dia tidak bisa melihat makna di balik itu. Penglihatan ini, yang pertama ini khusus untuk orang-orang yang tidak beriman atau khusus untuk orang-orang kafir. Maka beda ketika orang sukses beriman dengan orang sukses yang tidak beriman. Itu ketika kita ikut motivasi dari mereka, kelas-kelas motivasi dari mereka, nggak ada maknanya. Yang terasa itu hanya, oh ini loh saya. Kamu kalau mau seperti saya, ya seperti ini. Harus ikuti jejak saya. Saya. Memang saya siapa? Kita manusia. Di balik manusia itu ada yang lebih perkasa. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penglihatan yang pertama, mata hati yang pertama ini penglihatan yang rusak, tidak bisa melihat kecuali kegelapan dan dia tidak bisa melihat cahaya makna yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan. Ini adalah penglihatan yang pertama. Kemudian penglihatan yang kedua, penglihatan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui bahwa ada cahaya-cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia sadar itu, tapi dia tidak bisa melihatnya. Kenapa tidak bisa melihatnya? Karena dia hidup di dunia. Yang dia lihat adalah dunia dan dia tidak bisa melihat apa yang di balik dunia itu, cahaya-cahaya yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan. Kenapa? Karena tertutup oleh sifat-sifat kemanusiaannya, baik itu sifat yang bersifat dari hewani atau dari
setan yang kemarin kita bahas. Ketika seorang hamba ini sudah terlepas, melepaskan sedikit-sedikit dari sifat syahwatnya, dari syahwat-syahwatnya, baik itu syahwat yang bersifat lahir atau syahwat yang bersifat batin, iri, dengki, sombong, dan seterusnya, maka akan masuk kepada golongan yang kedua, yang ketiga. Golongan yang kedua artinya dia beriman kepada Allah, dia yakin adanya Allah, tapi dia tidak bisa menerima cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tertutup dengan kemaksiatan itu. Dia Muslim, dia beriman tapi tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Kenapa? Karena tertutup masih penglihatannya. Al-Imam Al-Busiri itu mengatakan di Burdah, wa tungkirul ainu syu'a asyamsi min romadin. Mata kepala kita ini mengingkari syu'a usyamsi, cahaya matahari, min romadin, karena sakit mata. Orang kalau sakit mata, bangun tidur matanya ketutup dengan belek itu, Pak. Terus dia apa melihat terangnya matahari? Tidak, karena matanya sakit. Wa yungkirul famu ta'mal ma'i min saqamin. Dan lidah kita mengingkari rasa minuman karena apa? Karena demam, karena sakit. Jadi kalau kita sakit demam itu kan nggak ada rasanya. Mau rasa apapun nggak ada rasanya. Hambar semuanya. Yang salah makanannya atau lidahnya? Kan lidahnya. Begitu juga mata hati. Jadi mata hati itu kalau tertutup dia tidak bisa melihat cahaya seterang apapun. Tapi dia tahu ada cahaya. Maka itu golongan yang kedua karena tertutup dengan kemaksiatan. Ketika dia telah keluar dari sifat-sifat kemanusiaannya, dia sudah mulai masuk syu'a'u. Di sini dikatakan syu'a. Syu'a itu secercah cahaya. Syu'a'ul basiroti, secercah cahaya mata hati. Nah, kalau sudah terlepas dari sifat-sifat kemanusiawian, terlepas dari kemaksiatan sedikit-sedikit, cahaya itu sudah masuk sedikit. Sedikit-sedikit semakin terang. Nah, ini golongan yang ketiga. Maka dia apa golongan yang ketiga ini? Golongan yang ketiga dia mampu melihat. Melihat apa? Cahaya yang masuk sedikit-sedikit. Setelah itu dia berusaha membuka matanya. Nah, dia membuka matanya. Tapi tidak mampu. Karena apa? Karena cahayanya terang sekali. Akhirnya mata yang berusaha dibuka dia pejamkan. Karena apa? Nggak mampu melihat terangnya cahaya. Ini golongan yang ketiga. Cahaya sudah masuk, dia berusaha membuka, matanya belum mampu untuk melihat cahaya itu. Akhirnya matanya tertutup lagi. Karena tidak mampu. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini disebut dengan apa? Disebut dengan amatul mutawajjihin. Yaitu mayoritas dari orang-orang yang sedang berjalan belajar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sampai di persimpangan. Di persimpangan ada tanda lampu warnanya merah, kuning, sama hijau. Merah, kuning, hijau. Kita tidak bisa melihat lampu itu. Tidak mampu. Nah, kita lampu hijau terang. Kita melihat membuka tapi nggak mampu. Tapi sudah tahu arahnya. Nah, ini amatul mutawajjihin. Orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, umumnya mereka telah melihat cahaya itu. Ini baru secercah cahaya ya. Secercah cahaya, dibuka matanya, mata hatinya, tapi tidak mampu melihatnya, jadi ditutup kembali karena ketidakmampuan. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini disampaikan dalam hikmah tadi di bagian yang pertama, yaitu syu'a'ul basiroti yushhiduka kurbahu minka.
secercah cahaya penglihatan mata hati mempersaksikan kepadamu kedekatannya darimu, kedekatan Allah Subhanahu wa taala darimu. Yang dekat itu Allahnya atau cahayanya yang sudah dilihat? Cahayanya. Kita sedang tidak mengatakan cahaya yang kasat mata ya, tapi cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melihat cahayanya, artinya Allah itu dekat atau tidak? Dekat. Maka secercah cahaya mata hati yang masuk ke dalam mata hati itu mempersaksikan kepada kita kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari kita. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepadamu, kepada kalian dari apa? Dari urat leher. Itu golongan yang ketiga. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah melanjutkan di sini, memulainya dengan golongan yang ketiga. Golongan yang pertama, kedua tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Maka kita harus menjadi golongan yang ketiga minimal. Sudah mendapatkan cahaya petunjuk, nggak mampu melihat, merem masih. Karena apa? Karena nggak mampu melihat. Sedikit-sedikit cahaya itu terus bertambah, dan kita dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melihat cahaya itu. Itu golongan yang keempat. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, wa ainul basirati, dan ainul basirah, penglihatan mata hati, yushhiduka, mempersaksikan kepadamu adamaka, ketiadaanmu, liwujudihi, karena keberadaannya. Kalau sudah bisa membuka mata, dia hanya melihat cahaya yang terang sekali, sehingga dia tidak bisa menyaksikan dirinya. Dia merasa dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya cahaya. Ya, yang ada hanya cahaya. Maka ini khassatu al-mutawajjihin, orang-orang yang dipilih dari yang tawajjuh menghadap berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang khusus. Jadi mata batinnya sudah terbuka. Karena apa? Karena sudah bersih dari sifat-sifat kemanusiaan, bersih dari kemaksiatan, sehingga kemudian dia mampu untuk membuka mata batinnya, mata hatinya, dan melihat cahaya itu, sehingga dia tidak melihat dirinya. Yang dilihat adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, wahaqqul basirah. Ini penglihatan mata hati yang sebenar-benarnya, yushhiduka, mempersaksikan kepadamu wujudahu, keberadaannya, eksistensi Allah Subhanahu wa taala, la adamaka wala wujudaka, bukan ketiadaanmu, bukan pula eksistensimu, keberadaanmu. Jadi ada dan tiada. Ini sudah hakul basirah. Kemudian yang kelima ini, dia telah sampai, tadi kan yang keempat itu dia melihat cahayanya, sehingga cahaya itu membuat dia tidak bisa melihat dirinya, tapi yang dilihat hanya cahaya. Kalau yang kelima ini sudah sampai kepada sumber cahaya, sumber cahayanya. Maka kalau sudah bertemu dengan sumber cahaya petunjuk itu, dia tidak merasa tidak ada, juga tidak merasa ada. Nah, ini teori. Teori kalau seperti ini sulit. Yang bisa kita fahami dari teori ini, kita tarik ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ya, kita tarik ke sana. Berkali-kali kita contohkan di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidina Abu Bakar, memilih Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah, mendampingi Rasulullah di Gua Thur. Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana,
Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita di Gua Tsur itu. Kita di situ Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masih proses untuk merasakan itu. Rasulullah di tingkatan yang mana? Sudah jelas Rasulullah itu pasti di Haqqul Basirah. Sudah di Haqqul Basirah. Sayyidina Abu Bakar itu makomnya ketika itu cinta. Cintanya kepada Rasulullah. Sehingga nanti terbuka bertahap. Tidak seperti kita. Kita maunya puasa sekian hari langsung buka. Mata batin saya terbuka. Mata batin apa? Diuji sedikit langsung putus asa. Jauh kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haqqul Basirah itu ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebelum wafat ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ziarah sebelum sakit karena yang menyebabkan kewafatan beliau. Itu Rasulullah ziarah ke makam Baqi bersama budaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada budak itu, Allah Subhanahu wa taala menawarkan dua hal kepadaku. Yang pertama, Allah memberikan kunci perbendaharaan dunia dan keabadian. Jadi Rasulullah hidup abadi. Diberi kunci perbendaharaan dunia semuanya. Yang kedua, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kematian. Budaknya langsung ngomong, pilih yang pertama Rasulullah. Oh, itu kita banget. Rasulullah memilih. Tapi yang kedua, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah Haqqul Basirah. Haqqul Basirah ini keimanan yang sempurna, yang paripurna. Sehingga Rasulullah memilih yang kedua, memilih kematian. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumber dari seluruh cahaya yang ada di dunia ini. Ingat, kita sedang tidak membicarakan cahaya yang kasat mata. Cahaya yang kasat mata. Maka golongan yang ketiga yaitu syu'aul basirah. Secercah cahaya mata hati itu juga disebut dengan ilmul yakin. Ilmul yakin. Ilmu yakin ini juga didapatkan atau disebut juga orang-orang yang ada di dalam ilmu yakin ini adalah ahlud dalili wal burhan. Ahlud dalil itu orang-orang yang mencari dalil dan petunjuk. Seperti apa? Seperti kita. Ini kenapa ini kok begini? Ini kenapa kok begini? Saya sudah ikhtiar ini seperti ini. Kenapa kok ikhtiar saya tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Takdir Allah tidak berpihak kepada kita. Wah, kita cari bukti. Itu namanya ahli dalil wal burhan. Masih golongan yang ketiga, mempertanyakan. Kita lupa bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu zat yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Wa huwa al-azizu al-ghafuru. Kenapa al-aziz? Dan dialah al-aziz. Al-aziz itu yang maha perkasa. Perkasa itu Pak artinya diktator. Kita milih A, minta A, dikasih B. Kita pengen sehat, dikasih sakit. Sudah ikhtiar, nggak sembuh-sembuh. Itu biar kita merasa yang maha diktator itu Allah. Sehingga kita tahu kita tidak punya kemampuan. Itu kalau tidak dilihat dengan
ilmul yakin, dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, stres kita. Stres, tidak mampu kita akan menghadapi itu. Tapi kalau melihatnya dengan ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, itu kita merasakan itu ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang paling sempurna. Disuruh berangkat umroh, gagal. Siapa yang nyuruh? Allah. Berangkat umroh, berangkat. Perjanjian Hudaibiyah, gagal umrohnya. Baru boleh umroh lagi tahun depan. Jadi kalau kita cuma dijanjiin orang, oh, kan Bapak sudah janji, sudah nggak usah kecewa. Kalau janji itu tidak terpenuhi manusia. Ini Allah kadang menguji. Terjanji perjanjian Hudaibiyah. Setelah itu mundur lagi. Terjadi peperangan. Ada sahabat yang berebut harta rampasan perang. Oh, itu semuanya ujian. Dari Allah, Rasulullah dijadikan sebagai suri tauladan. Kalau bahasa kita, Allah menjadikan Nabi Muhammad ini contoh yang paling sempurna atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menghadapinya? Maka kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya, kita akan menemukan Nabi Muhammad mencari sebab. Nabi Muhammad pakar strategi. Nabi Muhammad seorang pemimpin, tapi jangan lupa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Artinya melihatnya tidak hanya dengan kasat mata, tidak hanya dengan ilmu, tidak hanya dengan akal, tapi juga dengan mata hati. Mata hati. Maka terkadang kita menemukan pilihan-pilihan itu tidak sesuai dengan perhitungan. Tidak sesuai dengan perhitungan kita, karena apa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmul yakin, golongan yang ketiga ini disebut juga dengan ahli dalili wal burhan, orang yang mencari dalil, bukti-bukti dan petunjuk, atau juga disebut ahlu alamil mulki, yaitu orang-orang yang masih penglihatannya terbatas kepada alamul mulki. Alamul mulki itu alamul musyahadah, alam yang kasat mata, yang nampak oleh mata kita. Jadi kalau kita seperti sekarang, sudah kita sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Nah, itu alamul mulki itu. Kita masih hitung-hitungan. Oh, kalau sholat sekian kali itu begini. Oh, kalau sedekah itu balasannya itu sampai 700 kali begini. Nah, itu hitung-hitungan. Itu proses. Masih di level yang ketiga. Yang ketiga ini. Maka dikatakan juga di sini dengan apa? Ahlul fana'i fil a'mal. Orang yang hilang, tenggelam dalam amal perbuatan. Amal perbuatan apa? Ya, saya kan sudah sedekah, saya kan sudah zakat, saya kan sudah sholat fardu, saya kan sudah sholat sunnah, saya kan sudah istikharah, saya kan sudah tahajud, saya kan sudah sholat malam, saya sudah sholat witir, saya sudah ini. Hitung-hitungan semuanya. Jadi dia tenggelam dalam hitung-hitungan. Hitung-hitungan apa? Amal perbuatan. Salah itu? Tidak salah. Ini disebut dengan apa? Ilmul yakin. Semuanya itu dengan dalil. Toh kita melakukan sholat fardu ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Melakukan yang sunnah ada petunjuknya. Apa Rasulullah tidak melakukan itu? Rasulullah melakukan itu juga, tapi bukan di level itu, bukan di tingkatan itu. Ya. Setelah itu naik ke level yang keempat, tingkatan yang keempat, dari ilmul yakin ke ainul yakin. Ainul yakin ini ahlul kashfi wal bayan. Al-kashfu itu yang terbuka, hijabnya sudah dibuka. Al-bayan itu penjelasan, sudah mendapatkan kejelasan. Kenapa? Karena cahaya tadi sudah bisa dia lihat, sehingga dia tidak melihat dirinya. Yang dilihat adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka ini disebut dengan ahlu alamil malakut. Orang-orang yang sudah dapat menyaksikan alam malakut. Alam malakut itu alamnya malaikat yang tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata. Maka dia sudah hanyut dalam cahaya itu. Tenggelam dalam cahaya itu, dia tidak merasa dirinya ada. Maka dikatakan di sini apa? Yushiduka adamaka li wujudihi. Dia mempersaksikanmu adamaka, ketiadaanmu, liwujudihi, karena adanya cahaya tersebut. Cahaya ya, belum sampai ke sumber cahayanya. Kalau sudah naik ini ke sumber cahayanya, contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu perintah Allah apa saja Rasulullah langsung laksanakan. Perintah Allah apa saja laksanakan oleh Rasulullah. Tanda tangan, merugikan. Berangkat. Gagal. Karena tunduk, patuh. Kenapa? Karena sudah sampai ke sumbernya. Sampai ke sumbernya. Yaitu sumber dari cahaya itu, maka yang sampai ke sumber cahaya itu disebut dengan haqqul yakin. Disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin ini disebut dengan ahlus syuhud. Orang-orang yang sudah syuhud menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebut juga dengan ahlu alamil jabarut. Orang-orang yang telah sampai kepada alam di atas alamnya malaikat, yaitu alam jabarut. Alam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga disebut dengan ahlul fana'i fil fana. Fana itu fana. Orang yang fana dalam kefanaan. Bagaimana itu? Dan ini tingkatan seperti ini, orangnya hidup bersama kita. Dia di dunia, tapi batinnya berbeda. Orangnya sama dengan kita, makan, minum. Nabi Muhammad memang nggak makan, nggak minum, nggak menikah, nggak puasa. Semuanya dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu contoh yang sempurna. Maka ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengistiqomahkan sebagian kecil dari apa yang diistiqomahkan oleh Nabi Muhammad, itu artinya ada cahaya yang sudah masuk. Entah kita mampu melihat atau tidak mampu melihat, itu urusan Allah. Artinya ada cahaya yang masuk. Kita sholat 5 waktu. Siapa yang pertama kali sholat 5 waktu? Nabi Muhammad sholat 5 waktu. Artinya sudah ada cahaya masuk itu. Dan semoga terus masuk, sampai kita tidak bisa melihat, kemudian bisa melihat, sampai kemudian kita tidak ada, juga ada. Itu makom yang paling tinggi.